berikan di dalam kehidupan kita sepanjang malam hingga saat ini, sehingga pagi ini kita bisa berkumpul datang kepada Tuhan dengan segala kasih karunia-Nya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, biarlah kita terlebih dahulu masuk di dalam renungan pagi. Kita akan belajar tentang sebagian kecil daripada firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan datang kepada Tuhan. Kembali kami menghampiri tata kasih-Mu Tuhan, kami mengucap syukur akan segala campur tangan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, serta pemeliharaan dan cinta kasih-Mu Tuhan. Kami pada saat ini Tuhan menghadap ke hadirat-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami mohon pengurapan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, urapi kami dengan kuasa kebenaran-Mu, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan pada pagi ini berjudul Rajin dan Ketekunan. Ayat masnya diambil dari Kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, dan bacaannya di dalam Kitab Amsal ayat yang ke-13 pasal yang 13 ayat yang ke-4. Bapak akan bacakan ayat masnya aja, yaitu di dalam Kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Di dalam firman Tuhan ini jelas-jelas Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mencapai suatu keberhasilan, mencapai suatu apa yang kita harapkan dan kita inginkan, harus ada usaha. Di dalam ayat ini dikatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tuhan menginginkan di dalam pengajaran firman-Nya pada saat ini kepada kita mau memanfaatkan apa yang Tuhan telah berikan di dalam setiap kehidupan kita, segala talenta yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, segala apa yang ada di dalam kehidupan kita, kemampuan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, untuk kita lakukan semuanya itu, sehingga kita akan mendapatkan atau kita akan mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Sesuai dengan firman Tuhan ini dikatakan, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kita percaya bahwa setiap orang menginginkan kekayaan, tetapi kita sebagai pelajar, apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah kita bisa berhasil di dalam studi kita bisa mendapatkan nilai yang bagus dan sebagainya. Semua itu akan kita capai kalau kita ada kemauan untuk berusaha, kerajinan, ketekunan untuk mencapai itu semua. Dapat dibayangkan, nggak mungkin roti itu bisa tercipta begitu saja tanpa diolah terlebih dahulu dari bahan-bahan pokoknya. Sama dengan kita menginginkan nilai yang bagus, nggak mungkin kita bisa mencapainya kalau kita malas-malasan, kita nggak mau rajin untuk membuka buku, nggak mau rajin untuk mempelajari apa yang ada. Karena segala sesuatu itu pasti ada prosesnya. Sesuai dengan contoh di sini ada yang namanya Benjamin Franklin. Dia anak dari keluarga yang dapat dikatakan nggak bisa menyekolahkan sampai yang tinggi, tapi dia mempunyai cita-cita yang luar biasa. Dia ingin berhasil, sehingga dia belajar secara otodidak. Dia belajar sendiri, mempelajari sesuatu, dan sampai pada akhirnya dia bisa berhasil menjadi ilmuwan, menjadi penemu dan sebagainya. Itu karena apa? Ada kerajinan, ada usaha, ada semangat. Itu pula dengan kita. Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya ini dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin. Lamban artinya apa? Malas, nggak mau menggunakan semua talenta yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Akibatnya apa? Ya, kita nggak akan berhasil. Di sini dikatakan miskin. Miskin dalam arti bukan secara lahiriah miskin, mungkin miskin ilmu dan sebagainya.
Tetapi Tuhan katakan di sini pada bagian yang B, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Tadi di dalam contoh Benjamin Franklin, dia berusaha sampai pada akhirnya mencapai puncaknya. Di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-24, di sini dikatakan, kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Firman Tuhan mengajarkan di sini, kalau kita rajin, kita mau melakukan apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, maka kita akan berkuasa. Berkuasa dalam arti apa? Kita dapat menguasai apa yang kita inginkan. Dan sampai pada akhirnya, tujuan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Tetapi kemalasan akan mengakibatkan kerja paksa. Artinya apa? Kalau kita sebagai seorang pelajar, kalau kita malas, kita memegang buku itu rasanya seperti pekerjaan yang luar biasa susahnya. Bahkan terasa sebagai seorang yang kerja paksa. Suatu beban yang berat sekali. Padahal Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kita rajin, kita akan menguasai itu semua. Dan apapun yang diberikan oleh guru, pasti bisa kita capai. Di dalam Amsal yang ke-12 masih sama, ayat yang ke-27, di situ dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Dalam ayat ini dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Buruannya itu apa? Ya cita-cita kita. Itu yang harus kita buru, itu yang harus kita capai. Tetapi kalau kita malas, firman Tuhan sendiri katakan, kita nggak akan bisa mencapai itu. Di dalam bagian yang B dikatakan, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Harta yang berharga di sini apa? Ya diumpamakan cita-cita kita. Itu adalah sesuatu harta yang berharga yang harus kita capai sehingga kita mendapatkan kepuasan di dalam kehidupan ini. Di dalam pasal yang ke-13 masih kitab Amsal ayat yang ke-4 dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kita tahu bahwa sumber segala sesuatu itu tumbuh juga dari hati kita. Di sini dikatakan hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Banyak pelajar-pelajar sekarang seperti itu. Inginnya berhasil tetapi malas. Firman Tuhan sendiri katakan di sini, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan atau keberhasilan, kepuasan, sehingga kita semakin hari semakin rajin. Dan seperti contoh tadi, Benjamin Franklin akhirnya dapat menjadi seorang ilmuwan, sebagai seorang penemu, dan dia mempunyai beberapa perusahaan. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita pada saat ini. Kita harus mau senantiasa rajin tetapi tidak melupakan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dengan kita berjalan bersama Tuhan, dengan kita mau hidup di dalam Tuhan, kerajinan itu akan semakin tumbuh di dalam kehidupan kita. Dan cita-cita yang kita harapkan pasti akan tercapai. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di dalam pelayanan pada Tuhan tanpa kita sadari, tanpa kita hiraukan, tanpa kita pandang, tetapi kita akan mendapatkan sesuatu. Dalam pelayanan itu akan membuahkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan sebagai ayat penutup, Bapak akan bacakan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. 1
1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ini firman Tuhan katakan, kalau kita betul-betul rajin dalam segala hal, bahkan dalam kebaikan, maka tidak ada siapapun yang akan berbuat jahat terhadap kita. Firman Tuhan di sini katakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Jadi biarlah semangat kita, kerajinan dan ketekunan yang ada di dalam hidup kita mau pupuk dari hari ke hari. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita akan capai itu semua. Tetapi jangan lupa tadi di dalam rumah dikatakan, dalam segala hal kita harus tetap hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam melayani Tuhan. Dalam arti apa? Kehidupan kita bisa menjadi saksi buat orang lain. Kita sebagai pelajar, di antara pelajar, biarlah kita menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam kesaksian itulah nanti Tuhan tumbuhkan rasa kerajinan di dalam kehidupan kita, rasa untuk mencapai cita-cita kita. Karena di dalam Tuhan yang ada adalah suatu kemenangan dan sukacita, serta tercapai apa yang menjadi tujuan kita. Amin. Sebelum kita akhiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami kembali menghampiri tahta kasih-Mu, kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur jika pada saat ini kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman. Biarlah firman-Mu Kau sendiri yang sempurnakan di dalam kehidupan setiap pribadi kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti segala rencana-Mu di dalam kehidupan tiap-tiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan, kami sudah mendengar dan Kau akan sempurnakan dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelajar-pelajar yang taat kepada Engkau, mempunyai sifat rajin, tekun, dan semangat untuk mencapai cita-cita yang Kau telah berikan di dalam setiap kehidupan pribadi kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.